di sini saya ingin mempresentasikan dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 2 yang berjudul marketing, yaitu dari kata pengantar, puji syukur penulis menjadikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya yang berjudul marketing. Dengan selesainya makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari makalah ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penting bagi penulis, harapkan demi tercapainya kesempurnaan dari makalah ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Marketing merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Perusahaan tersebut dalam marketing terdapat variabel-variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur, harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi yang dapat menciptakan dan mendorong terciptanya pembeli. Sedangkan menurut Mursid, saluran pemasaran channel of distribution adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pemasaran atau marketing merupakan kegiatan yang berupa penentuan jenis produk yang dihasilkan, jumlah yang dipasarkan, harga yang ditetapkan, cara penyalurannya, bentuk promosinya, dan sebagainya. Jadi dalam proses pemasaran itu terjadi proses timbal balik di mana perusahaan menyajikan barang-barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan konsumen menyerahkan uang sebagai imbalan atas terpenuhinya kebutuhan mereka secara cepat dan memuaskan. Proses pemasaran ditinjau dari sudut pandang para pengusaha, merupakan proses tentang bagaimana pengusaha dapat mempengaruhi keuntungan agar keuntungan tersebut menjadi tertarik, kemudian membeli, dan akhirnya puas terhadap produk yang dipasarkan. Konsep pemasaran atau marketing konsep merupakan falsafah perusahaan yang menyatakan bahwa pemasaran keinginan pembeli adalah syarat utama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Segala kegiatan perusahaan di bidang produksi, teknik keuangan, dan pemasaran diarahkan pada perusahaan untuk mengetahui keinginan pembeli kemudian memuaskan keinginan tersebut dengan mendapatkan laba. Jadi bagian pemasaran mempunyai peranan aktif sejak dimulainya proses produksi semua kegiatan perusahaan untuk menghasilkan dan menjual barang yang didasarkan. Kayaknya double deh. Mengetahui keinginan pembeli kemudian memuaskan keinginan tersebut dengan mendapatkan laba. Jadi bagian pemasaran mempunyai peran aktif sejak dimulainya proses produksi. Semua kegiatan perusahaan untuk menghasilkan dan menjual barang didasarkan pada masalah pemasaran. Inti utama dari kegiatan pemasaran yang dikenal luas adalah bauran pemasaran atau marketing yang mencakup 4P: produk, price, place, promotion. Keempat variabel tersebut merupakan kombinasi yang mempunyai peran penting yang sama dan merupakan satu kesatuan guna menunjang sukses perusahaan. Karena itu, produk, price, place, dan promotion dapat digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun strategi dasar perusahaan yang dapat menjadi acuan bagi penyusun strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang, mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan.
Selain itu, perusahaan juga ingin memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang dihasilkan, karena kepuasan konsumen menjadi keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produksi dan yang diinginkan oleh konsumen. Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Analisis pada saluran pemasaran terhadap produk-produk peternakan pada umumnya sudah banyak dilakukan. Ada dua bentuk saluran pemasaran, itu saluran pemasaran jangka panjang dan saluran pemasaran jangka pendek. 1.2 Permasalahan. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat uraian yang diperintah di latar belakang tersebut. Fungsi 1. Fungsi umum dan elemen kunci dari sistem ERP. 2. Aspek konfigurasi ERP. 3. Resiko implementasi dari sistem ERP. 4. Penjelasan tentang data pergudangan sistem ERP. 1.3 Tujuan. Secara umum, tujuan marketing adalah untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Tujuan tersebut dapat dirinci lebih lanjut dalam 3 tujuan spesifik berikut ini. 1. Konsumen dapat mengetahui produk atau barang atau jasa yang ditawarkan secara detail dan sebaliknya. 2. Perusahaan dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran. 3. Perusahaan bisa mengenali dan memahami konsumen dengan baik. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Marketing dalam suatu usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengenal produk dan meningkatkan penjualan. Dapat dikatakan kunci suatu produk dapat cepat laku di masyarakat adalah terletak pada segi pemasarannya. Marketing atau sales merupakan sekumpulan rancangan kegiatan yang berkaitan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan pengembangan, mendistribusikan, mempromosikan, serta menetapkan harga yang sesuai dari produk atau jasa yang dijualnya untuk mencapai kepuasan pelanggan dan memperoleh keuntungan. 3.2 Saran. Dalam menghadapi persaingan pemasaran, penentuan strategi pemasaran sangat penting, dan hal ini juga harus ditunjang oleh manajer pemasar yang profesional, memiliki kualifikasi dan memiliki kreativitas yang tinggi, dan tempatkanlah manajemen pemasaran Anda sebagai bagian penting dalam perusahaan demi mencapai tujuan bisnis, yaitu profitabilitas yang tinggi. Dari kelompok saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afwi. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang pembahasan 2.1 yaitu software yang digunakan. Software yang digunakan di sini adalah Odoo, yaitu salah satu aplikasi open source ERP berbasis web yang dapat digunakan sebagai aplikasi sistem pada suatu usaha. Ada banyak modul-modul yang sudah disediakan oleh Odoo, antara lain accounting, inventory, sales, forecast, point of sales, CRM, website, blog, chat, human resource, e-commerce, project management, dan masih banyak lagi. Pengguna hanya tinggal menginstal modul-modul yang dibutuhkan. Modul yang tersedia adalah standar sistem internasional. Nah, selain aplikasi Odoo, juga dapat berfungsi sebagai framework atau kerangka kerja bagi pengembang perangkat lunak atau software developer. Setiap modul dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Use case yang dibuat di sini yaitu ada admin dan marketing. Nah, di dalam marketing ini yaitu setelah masuk ke website itu ada login, input data pesanan,
laporan order dan cari order. Sedangkan si admin ini hanya login, input sales, input customer, dan input part. Untuk activity diagramnya itu dimulai dari marketing, yaitu start dengan membuka website, menginput pesanan, menginput data pesanan, lalu disaring oleh admin, yaitu menginput pesanan dari sales, lalu menginput data user. Setelah itu balik lagi ke marketing dengan laporan order, lalu finally menginput keseluruhan oleh admin. Untuk 2.3 tampilan rancangan dan penjelasan modul itu, yang pertama ada sistem penjualan barang berkaitan dengan bagian marketing. Nah, marketing ini akan menjual barang kepada konsumen, kemudian marketing akan menanyakan mengenai persediaan barang kepada bagian operasional. Apabila barang tersedia, maka akan dikirim ke konsumen dan dibuat faktur pembelian. Yang kedua, ada sistem pembelian barang, yaitu barang sistem penjualan berkaitan dengan bagian PPOB. Apabila persediaan barang tidak mencukupi, maka bagian PPOB akan memesan barang ke vendor. Setelah barang dikirim oleh vendor, maka akan dibuat faktur pembelian. Yang ketiga itu ada sistem pencatatan data finansial. Nah, pencatatan data finansial ini melibatkan bagian keuangan. Penjualan dan pembelian yang terjadi akan mengakibatkan perubahan data keuangan. Dari faktur pembelian dan penjualan kemudian dibuat laporan keuangan. Yang keempat ada sistem pengecekan produk. Nah, pengecekan produk ini melibatkan bagian gudang. Bagian gudang akan memeriksa jumlah barang yang ada di gudang, kemudian melaporkannya ke direktur operasional. Setelah itu ada proses pembelian barang. Nah, di sini tuh proses pembelian barangnya itu ada dari requisition ke purchase order, lalu ke purchase invoice ke payment, atau dari requisition ke purchase order ke goods receipt ke purchase invoice dan update stock. Yang kedua itu ada proses penjualannya. Nah, di proses penjualan ini dari sales question ke sales order itu bisa ke sales invoice dan goods shipment. Kalau dari sales invoice itu bisa langsung ke payment, sedangkan ke goods shipment itu langsung bisa ke sales invoice atau update stock. Nah, pencatatan data finansial ini dari payment report, general ledger, income statement sampai ke balance sheet. Nah, dari keempat itu bisa keluar ke sales order, lalu masuk dari payment in, keluar lagi ke purchase order, masuk lagi ke payment out. Nah, yang keempat itu ada pengecekan produk. Hubungan antar modul pada pengecekan produk itu dari count atau move ke inventory. Inventory itu masuk dari valuation dan storage business, lalu masuk lagi dari trackability ke inventory. Nah, dari trackability itu bisa produksi. Sekian penjelasan bab 2 ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.